Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, mari kita melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa. Kali ini kita akan membahas tentang syarat puasa. Syarat puasa terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, di mana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Kedua adalah syarat sah puasa, di mana seorang syah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu. Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Meski kalau dia mau, dia tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Di antara syarat-syarat yang mewajibkan seseorang harus berpuasa antara lain, yang pertama, baligh. Anak kecil yang belum baligh tidak wajib puasa. Namun, orang tuanya wajib melatihnya berpuasa ketika berusia 7 tahun. Bahkan bila sampai 10 tahun sudah boleh dikenakan sanksi. Sebagaimana ketika melatih anak-anak untuk sholat. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu untuk mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak menegakkan sholat ketika berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim, dan disahihkan dalam Al-Jami'us Shaghir. Meski demikian, secara hukum anak-anak termasuk yang belum mendapat beban atau taklif untuk mengerjakan puasa Ramadan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah diangkat pena dari 3 orang, dari orang gila hingga waras, dari orang yang tidur hingga terjaga, dan dari anak kecil hingga mimpi. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah syarat wajib adalah berakal. Orang gila tidak wajib puasa, bahkan tidak perlu menggantikannya atau tidak perlu mengkodoknya, kecuali bila melakukan sesuatu secara sengaja yang mengantarkannya kepada kegilaan, maka wajib puasa atau wajib menggantinya. Hal yang sama berlaku pada orang mabuk. Bila mabuknya disengaja, tapi bila mabuknya tidak sengaja, maka tidak wajib atasnya puasa. Yang ketiga, sehat. Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di antara bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu.
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh. Yang keempat, syarat wajib puasa adalah mampu. Allah hanya mewajibkan puasa Ramadan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo di mana secara fisik memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah tidak dalam perjalanan atau bukan musafir. Orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa, tapi wajib atasnya mengqadha puasanya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Hamzah al-As-Salami berkata, "Ya Rasulullah, aku kuat tetap berpuasa dalam perjalanan. Apakah aku berdosa?" Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah keringanan dari Allah Ta'ala. Siapa yang berbuka maka baik, dan siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa." Hadis riwayat Muslim. Itulah sahabatku yang merupakan syarat wajib puasa. Insya Allah kita akan melanjutkan pada syarat syah puasa pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.